Selamat sore Ibu Gita. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pilar penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait atau tentang yudikatif. Jadi, secara etimologis, kata yudikatif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu yudicar, yang berarti mengadili atau memutus perkara. Secara umum, yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang bertugas menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia atau MK. Nah, yang pertama dasar hukum. Dasar hukum utama. Nah, jadi dapat Ibu lihat di sini. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C tentang konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang dasar pembentukan MK atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan terbaru atau ketiga. Kemudian PMK yaitu berisi tentang aturan teknis hukum acara di persidangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kewenangan dan kewajiban yang terdapat pada pasal 24C. Nah, yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kewajiban dari MK, yaitu putusan pemakzulan atau impeachment Presiden Apres. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kedudukannya. Nah, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kemudian wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, dasar hukum pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Yang pertama, pengujian undang-undang atau judicial review. Jadi menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Nah, kedua, sengketa lembaga negara, memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara yang fungsinya diatur oleh konstitusi. Kemudian pembubaran partai politik, yaitu memutus legalitas partai yang dianggap melanggar hukum atau ideologi negara. Kemudian perselisihan hasil pemilu, yaitu penentu akhir sengketa perolehan suara Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Nah, kemudian satu kewajiban konstitusional, yaitu proses pemakzulan atau impeachment dengan memberikan putusan hukum atau pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kemudian contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi MK menegaskan bahwa proses legislasi harus partisipatif dan inkonstitusional bersyarat memaksa pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua, perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum perkawinan melalui putusan MK kini dapat dibuat saat perkawinan berlangsung, atau prenuptial atau postnuptial agreement. Nah, kemudian contoh kasus ketiga,
Ya, contoh kasus ketiga itu sengketa Pilkada serentak 2024. MK menyidangkan ratusan perkara sengketa hasil pilkada gubernur, bupati, wali kota untuk memastikan hasil pilkada yang jujur dan adil. Kemudian contoh kasus yang keempat, MK berwenang menyelesaikan sengketa jika terjadi tumpang tindih kewenangan antar presiden, DPR, DPD, atau lembaga negara lainnya. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber dari materi yang saya jelaskan tadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Ibu. Oh, tidak bisa tekan.